Setelah serangan mendadak Amerika Serikat menghantam jantung program nuklir Iran, Teheran tak tinggal diam. Iran mempercepat konsolidasi dengan sekutu-sekutunya termasuk Rusia dan Cina yang selama ini berada di belakangnya. Di saat kecaman Moskwa dan Beijing mulai terdengar, langkah selanjutnya dari mereka pun mulai dipertanyakan. Apakah Rusia dan Cina akan bergabung dengan Iran untuk membalas serangan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu 22 Juni 2025 mengumumkan akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa pada Senin 23 Juni 2025. Langkah ini diambil di tengah pertimbangan Iran atas respons terhadap serangan udara AS yang menghantam fasilitas nuklirnya. Namun hingga Minggu malam Kremlin belum mengonfirmasi pertemuan tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia sejauh ini baru mengeluarkan pernyataan yang menyebut serangan AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, piagam PBB, dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam keterangannya, Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan AS telah terlibat langsung dalam konflik baru yang berisiko meningkat menjadi operasi darat. Medvedev pun menyebut mayoritas negara di seluruh dunia menentang tindakan militer yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran. Sementara itu, sinyal bahwa Rusia akan memberikan bantuan militer kepada Iran terlihat sangat minim. Sebab, prioritas utama Moskwa masih terfokus pada perangnya sendiri di Ukraina yang kini telah memasuki tahun keempat. Sepanjang 10 hari terakhir sejak konflik bersenjata Iran-Israel memuncak, dan kini diperparah dengan intervensi langsung AS, Iran belum menerima dukungan nyata dari sekutu manapun. Situasi ini membuat Iran semakin terisolasi. Meskipun dalam pengumuman kunjungannya, Araghchi menegaskan bahwa Iran dan Rusia menikmati kemitraan strategis dan selalu melakukan koordinasi posisi, pernyataan itu tampak tidak sejalan dengan realita. Kementerian Luar Negeri Rusia memang mengecam serangan militer Amerika, menudingnya sebagai tindakan yang merusak upaya global untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Namun seperti dihimpun dari The New York Times, Kremlin belum menunjukkan sikap resmi ataupun rencana bantuan konkret untuk Iran. Reaksi hati-hati ini memperlihatkan keterbatasan sumber daya Moskwa serta konflik kepentingan geopolitiknya. Rusia tengah berhitung untuk menjaga keseimbangan hubungannya dengan berbagai pihak, termasuk para rival Iran seperti Arab Saudi. Selain itu, Moskwa juga diyakini berhati-hati agar tidak membuat Presiden AS Donald Trump menjauh karena kelanjutan proses diplomatik di Ukraina diyakini bergantung pada restu Gedung Putih. Di sisi lain, krisis yang memanaskan Timur Tengah turut mendorong naiknya harga minyak global. Kondisi ini justru menguntungkan Rusia sebagai eksportir utama energi. Pendekatan lepas tangan ini menjadi kontras mencolok dibanding dukungan militer yang pernah diterima Rusia dari Iran. Pada tahun pertama invasi ke Ukraina, drone dan teknologi militer dari Iran terbukti krusial dalam membantu kebangkitan kekuatan tempur Rusia setelah kekacauan di medan perang. Peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, Nicole Grajewski, dalam wawancaranya dengan NPR menyebut hubungan militer Rusia-Iran tidak dilandasi oleh perjanjian pertahanan resmi. Hubungan mereka dinilai lebih pada kerjasama teknis seperti kontribusi Rusia pada pengembangan teknologi rudal konvensional Iran. Kini ketika Iran berada dalam tekanan besar, Moskwa justru lebih memilih posisi aman di pinggir konflik. Sementara itu, Grajewski menilai hubungan Iran dengan Cina lebih berfokus pada dimensi ekonomi. Cina merupakan investor asing langsung yang signifikan di Iran, terutama dalam proyek infrastruktur seperti pelabuhan. Lebih jauh, Cina juga mengimpor minyak Iran dalam jumlah besar, menjadikan kemitraan ini krusial bagi pasokan energi Cina. Sejauh ini, Cina melalui perwakilannya di PBB, Fu Chang, hanya mengecam keras serangan AS terhadap Iran. Fu Chang juga menyerukan agar masyarakat internasional menegakkan keadilan dan melakukan upaya konkret untuk mendinginkan situasi serta memulihkan perdamaian. Namun terkait kemungkinan dukungan militer, Grajewski menyatakan belum ada tanda jelas. Walau terdapat laporan adanya pesawat angkut yang terbang ke Teheran, informasi tersebut masih belum terkonfirmasi.
Menurut Grajewski, pada titik ini fokus Iran adalah menentukan arah masa depan kebijakannya. Dalam konteks itu, Rusia serta Cina dipandang dapat berperan penting secara diplomatik. Cina tentu saja khawatir dengan peningkatan eskalasi militer ini, sebab ancaman potensial untuk menutup Selat Hormuz bisa mengganggu kepentingan ekonomi mereka baik di Iran maupun di wilayah Teluk Persia. Dalam hal sikap politik, baik Moskwa maupun Beijing telah mengeluarkan pernyataan tegas yang mengecam serangan AS. Namun Grajewski menegaskan bahwa tidak ada harapan di pihak Iran untuk mendapatkan dukungan militer langsung dari Rusia maupun Cina. Pemimpin di Teheran sadar sepenuhnya bahwa meski hubungan mereka dengan dua negara besar ini cukup dekat, tidak ada komitmen timbal balik dalam hal bantuan militer. Oleh karena itu, keputusan-keputusan Iran dalam menghadapi konflik dengan Israel dan AS sebagian besar dilandaskan pada kalkulasi mandiri, bukan dukungan langsung dari mitra luar. Grajewski menyebutkan Rusia dan Cina cenderung melihat situasi ini sebagai peluang untuk mengeksploitasi sentimen global terhadap AS. Di belahan dunia selatan, narasi yang dibangun Rusia dan Cina sebagai pembela tatanan dunia multipolar cenderung mendapat sambutan positif. Mereka dapat menggunakan momentum ini untuk mengonsolidasi blok negara-negara anti-Barat dan secara geopolitik memanfaatkan konflik untuk mengalihkan perhatian dunia dari krisis internal seperti perang di Ukraina. Rusia dan Cina memang bersahabat dengan Iran, namun keduanya tampak berhati-hati dan belum menawarkan bantuan militer apapun. Keduanya mengecam serangan AS, tapi lebih condong memainkan peran di forum internasional, bukan di medan perang. Simak terus perkembangan konflik Israel-Iran hanya di YouTube Kompas.com.